Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Alia Mainsaroh dengan NIM 2005422. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai implementasi dari konsep generalisasi dan teori politik. Sebelum itu, apa sih ilmu politik? Menurut Sri Sumantri, ilmu politik merupakan pelembagaan yang berhubungan antar manusia yang dilembagakan pada macam-macam badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Lalu, apa konsep dasar politik? Konsep dasar politik terdapat beberapa hal. Yang pertama ada masyarakat, negara, kekuasaan, kedaulatan, kontrol sosial, pemerintah, legitimasi, oposisi, sistem politik, demokrasi, kewenangan, pengaruh, persuasi, pemilihan umum, dan partai politik. Lalu, ada pula teori-teori ilmu politik. Yang pertama ada teori politik empiris yang digunakan untuk mengacu kepada bangsa-bangsa teoritis ilmu politik. Ada juga teori politik formal yang merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang tindihnya dengan teori sosial maupun teori publik. Adapun teori politik normatif yang merupakan teori yang memiliki tujuan meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan, dan keadilan. Lalu, generalisasi itu merupakan pernyataan hubungan dua konsep atau lebih. Pernyataan tersebut boleh terbentang dari yang sangat sederhana ke yang sangat kompleks. Kadang-kadang, mereka dikenal sebagai prinsip-prinsip atau hukum. Dari pernyataan tersebut, maka generalisasi dalam ilmu politik yang sering dikembangkan di tingkat pendidikan menengah berkaitan dengan konsep-konsep yang telah dibahas sebelumnya. Lalu apa sih contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Implementasi dari konsep kekuasaan, yaitu seorang atasan mempunyai hak dan kewajiban menegur bawahannya ketika melakukan sesuatu yang menyalahi aturan, misalnya dengan teguran secara lisan maupun tulisan. Adapun contoh lain di lingkungan keluarga, yaitu ayah dan ibu yang memiliki kekuasaan untuk mengatur keperluan anaknya. Dalam konsep kedaulatan, dikenal adanya partisipasi rakyat dalam keberlangsungan politik di suatu negara, di mana dalam lingkup kecil, yaitu lingkungan masyarakat, adanya pengadaan musyawarah untuk mengajukan rancangan-rancangan terhadap pengembangan desa. Dalam konsep demokrasi di lingkungan keluarga, ditegakkannya prinsip persamaan dan kewajiban sesuai perannya masing-masing dalam keluarga. Misalnya, seorang anak mempunyai hak sebagai anak, contohnya memperoleh pendidikan dan makanan yang layak, sedangkan kewajibannya adalah belajar dengan baik dan membantu orang tua. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.